Nek kowe ora siap, nek cara uripmu semrawut kaya gue, jurusanmu neng neraka. Tapi dalam bahasa yang lebih halus, Allah mengatakan, hiduplah menjadi orang yang beriman, yang taat, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau di situ ada sabda celaka, celakalah Khorazim, celakalah Betsaida, bukan untuk menakut-nakuti, supaya kita tidak seperti orang Khorazim, tidak seperti orang Betsaida. Itu maksudnya. Tapi inti kitab suci, sabda Allah, tetaplah yang dikatakan Yesus. Allah mau menyampaikan pesan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setiap kali kitab suci dibacakan, janji Allah terlaksana. Setiap kali kitab suci dibaca, direnungkan, dan kita tangkap isinya, maka kata-kata Yesus terulang kembali. Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya, yaitu bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan telah datang. Jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Memasuki minggu biasa yang ketiga, kita diajak untuk memandang Yesus sebagai utusan Allah yang membawa rahmat pembebasan. Pembebasan dari banyak hal, dari penindasan, penderitaan, dan sebagainya. Maka sebetulnya kita juga diajak untuk selalu dekat kepadanya, supaya kita dibebaskan dari banyak penderitaan dan beban hidup kita. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Si Pak Ijo cerita kepada Tulkiem bagaimana dia sejak kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk membaca kitab suci. Tulkiem tanya pada Pak Ijo, "Jo, nek kawit cilik kowe wis baca kitab suci, wis katam urung le maca kitab suci?" Ya tekan siki urung tahu katam. Lah, cilikmu sih pirang tahun wisan? Ya wis belasan puluhan tahun. Uyung katam, bisa-bisane. Lah wong nyong nek maca kitab suci ya sing kepenak Matius, Markus, Lukas tak baca kabeh. Yohanes tak baca sebagian. Perjanjian lama akeh sing wis dibaca. Kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan tak baca. Lah sing liyane akeh sing urung dibaca. Lah kenapa sih? Angel. Diwaca ki diwaca tok sih gampang. Mung le mudeng angel. Wong Yohanes kae. Injil Yohanes bae kabeh tak baca. Injil Yohanes bab 1 langsung mumet. Sabda telah menjadi manusia. Kan angel. Nek Lukas kepenak aku maca Lukas bolak-balik kanthi rampung. Tulkiem tanya, "Dereng bisa-bisane Lukas di bulan baleni, Yohanesnya ditinggal?" Ya kan Lukas oke cerita-ceritane, oke mukjizat-mukjizat, dadi nyenengna diwaca. Lah nek kitab Wahyu wis tahu, aku paling mumet, paling medeni. Jadi medeni, iya soalnya ngomong soal kiamat, kan medeni sing jenenge kiamat. Jadi ora terampung, ya ora diwaca pancen. Angel medeni tinggal baik. Tulkiem tanya, "Deneng malah ditinggal?" Iya, kitab suci kok meden-medeni, wegah kle maca. Wong kepengine nek maca kitab suci seneng, malah diweden-medeni. Ana angka 666. Tulkiem. Medenine pada kaya kowe nek lagi ngamuk.
Tulkiam malah jadi jengkel karena dionakan di padang 66, padahal Tulkiam tahu akan 666 itu dalam kitab Wahyu itu simbol si jahat. Dan karena itu lalu Tulkiam mengatakan apa? Ya wis kono lah, aku dipadakna setan ya wis kono, rampungna dewek kono. Nah, Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, apa yang dialami Pak Ijo kita alami juga kok. Bagaimana kita sebagai orang Katolik amat sangat jarang sekali ada yang membaca kitab suci dari awal sampai akhir. Kata-kata pertama pada kitab Kejadian bab 1, pada awal mula dunia. Lalu ditutup kitab Wahyu, buntutnya apa sih? Kata terakhir kitab Wahyu apa? Apa coba? Hah? Kitab Wahyu satu kata terakhir apa? Amin. Nek kalau percaya di dalam kitab suci nek kono. Ini kan berarti sudah bukti toh. Nek ono sing maca tekan katam toh. Nah iya. Kita banyak, mungkin sangat sedikit sekali yang khatam baca kitab suci. Khatam itu dalam istilah saudara-saudara kita umat muslim itu selesai membaca dari awal sampai akhir. Saya masih ingat ketika di tahun rohani, kami masih dititipkan di Jangli, Semarang itu, pelajaran kitab suci saben Selasa Jumat. Bukan untuk tafsir kitab suci, bukan teologinya, tapi ngatamke kitab suci. Membaca kitab suci sampai selesai dari awal sampai akhir. Kalau hari Selasa itu bahasa Indonesia, kalau hari Jumat bahasa Jawa. Terserah mau dibaca per ayat atau satu kalimat, terserah, pokoknya diusahakan selesai. 1 tahun belum selesai karena hanya Selasa dan Jumat. Saudara-saudara kita umat muslim itu bocah cilik itu berlomba-lomba menyelesaikan membaca kitab Al-Quran. Maka ada istilah khataman. Khataman itu ketika anak membaca sudah selesai baca kitab suci dari awal sampai akhir. Itu menjadi kebanggaan bagi orang tua anak-anak muslim itu. Jadi anak-anak yang sekarang mungkin mau komuni pertama begitu sudah mulai baca kitab suci awal sampai akhir. Ketika saya masih kecil di desa itu nek ono khataman itu sudah ramai banget. Bocah ditumpakna dokal gitu, lalu keliling kampung, di depan itu nganggo tebangan, tahu ya? Terbang bahasa Indonesia apa sih? Terbang toh? Rebana lah kuwi. Wow, ditabui gitu keliling kampung pesta. Tapi nggak ada umat Katolik, anak Katolik yang dibegitukan. Sekarang tidak pakai dokal gitu tapi nganggo odong-odong kae. Keliling kampung masih sama-sama itu. Nah, bagaimana kita bisa memahami kitab suci kalau membaca saja tidak pernah selesai? Alasannya nanti seperti Pak Ijo. Karena bagian-bagian sing angel dipahami. Kitab Kejadian itu enak, isinya kisah-kisah kabeh, dongeng kabeh. Keluaran itu juga masih enak. Nanti ketika sampai ulangan masih lumayan karena mengulang kisah-kisah sebelumnya. Bilangan boseni. Kenapa? Nanti kalau nggak percaya buka saja di rumah. Isinya uang hitung, bangsa Israel sekian jumlahnya, suku ini sekian dan sebagainya. Mulai bosen. Apalagi nanti ke pengajaran. Ketika sampai kitab sejarah, raja-raja, tawarikh dan sebagainya, masih mending. Tapi ada saat-saat di mana kitab itu begitu membosankan, isinya sama sekali tidak mengenakan. Ada. Di perjanjian lama masih mending karena isinya ya banyak kisah-kisah. Tapi nanti di perjanjian baru itu seperti sing Pak Ijo ngomong, tidak usah ke belakang-belakang. Matius, Markus, Lukas, isi kepenak-kepenak. Nanti sampai Yohanes mulai kemut-kemut itu. Kok yang ini sih sabda menjadi manusia, dilahirkan kembali, percakapan dengan Nikodemus, air hidup. Wah, jan, Raminah kiblas. Semakin ke belakang, kisah para rasul masih enak, itu kisah juga. Tapi nanti suratnya Paulus ngomongnya masih kepenak. Suratnya Petrus mulai susah. Itu wahyunya Yohanes paling belakang, paling ruwet sekali. Lalu orang tidak mau baca kitab suci. Padahal pada hari ini kita melihat dalam Injil tadi dikisahkan bagaimana Yesus itu juga rajin baca kitab suci. Masuk ke bait Allah. Yesus itu kan Yahudi ya, orang Yahudi, maka ya beribadatnya di bait Allah, di Kenisah. Lalu dia masuk ke bait Allah, tempat ibadat, bukan bait Allah sebetulnya ya, Kenisah. Lalu dia di situ begitu masuk kebetulan ditugaskan menjadi lektor. Zaman dulu bukan bahwa kitab suci dibuka ini bacaannya wis pasti, dikei gulungan. Bapak Ibu kalau mendaftar di lewat Google Form itu ada gambarnya. Yesus membuka gulungan kitab. Gulungannya itu kanan kiri begitu. Ini digulung, digeser dulu, buka yang sebelumnya. Kalau nutup sana sini digulung, ini dibuka. Diberikan kepada Yesus. Lalu Yesus dipersilahkan milih membuka kitab. Yang diberikan gulungan kitab Yesaya. Lalu Yesus membuka, saya tidak tahu bagaimana membukanya, apakah disungguh-sungguh dicari dulu atau pokoknya waton buka, lalu dibacakan kutipan tadi. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan selanjutnya. Yesus membaca kitab suci.
Lalu Yesus menguraikan isi kitab suci. Yesus mengembalikan gulungan kepada pejabat, kepada kosternya, lalu duduk. Lalu orang-orang melihat kepada dia, apa yang mau dikatakan Yesus? Lalu Yesus berkata, awalnya sangat singkat tapi sangat mendalam. Pada hari ini digenapilah nas tadi ketika kamu mendengarnya. Nas yang mana? Nas yang menyatakan bahwa Roh Tuhan ada pada Yesus dan dia diutus untuk membawa pembebasan. Mungkin seperti Pak Ijo, kalau disuruh membaca sendiri ya tidak mudeng. Maka butuh ada yang menjelaskan. Bacaan pertama tadi dari kitab Nehemia. Ini kisah ketika bangsa Israel mulai kembali dari pembuangan Babel, kembali ke tanah Israel, membangun lagi bait suci yang sudah dihancurkan. Yang menjadi pemimpin waktu itu seorang imam namanya Ezra. Nehemia itu semacam wali kota lah, bupati begitu ya. Lalu dibacakanlah kutipan dari kitab suci juga. Di sana dikatakan kitab-kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan di sana sini sehingga bacaan dimengerti. Nah, saudara sekalian, kadangkala tidak semua dan semoga tidak, umat Katolik itu mau kitab suci wis jarang banget. Ke gereja pun ya semoga mendengarkan kalau kitab sucinya lagi dibaca. Saya punya pengalaman unik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu ketika saya itu mengumumkan ada sensus umat. Lalu umat diminta menyiapkan surat baptisnya masing-masing. Ketika sensus dilaksanakan, ada satu keluarga, satu ibu yang tidak bisa menunjukkan surat baptisnya. Lalu dia marah, kenapa mesti ditanya surat baptis? Saya kan tidak siap dan macam-macam. Lalu petugas sensus ketua lingkungan mengatakan, Bu, kan sudah diumumkan sejak setengah tahun yang lalu supaya siap. Bukan setengah tahun, 3 bulan yang lalu siap untuk surat baptis supaya sensusnya gampang. Ibu ke gereja enggak? Wah, saya ya ke gereja. Lah ibu mendengar pengumuman itu enggak? Oh ya tidak. Loh. Lah ibu selama di gereja ngapain? Ya saya berdoa rosario. Jadi kalau omongnya baca kitab suci, ya saya enggak tahu. Homili, saya enggak tahu, yang penting ke gereja sembahyang. Aduh, ya umatku suci banget iki. Wong ngomongin nang gereja malah ora sembahyang kok ya. Maca kitab suci khotbah. Ini berdoa sampai tidak tahu apapun yang terjadi di gereja. Saya khawatirnya banyak yang seperti itu. Bacaan tidak tahu, tidak mendengarkan, homili ditinggal dulu. Wah, lagi jangan susah banget. Ketika saya digombong dulu itu, kalau ada perayaan Natal, Paskah, begitu jenis-jenis begitu, saya selalu dipasang di yang malam. Kenapa? Karena saya punya tugas khotbah kalau bukai wong ngantuk. Itu tugas saya. Maka tidak dipasang yang jam 7, mesti jam 10 begitu itu. Kenapa? Ya kami sadar juga, kami para imam ini sadar juga, umat banyak mengantuk. Obat tidur yang paling mujarab untuk orang Katolik adalah khotbah imam sebetulnya. Dari rumah melek matanya mendolo ya bisa tuh tekan gereja iso don. Waduh, damai sekali di dalam rumah Tuhan, les hilang. Menemukan kedamaian di rumah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami sabda Allah, mendengarkan sabdanya tidak, dijelaskan pun juga tidak dengar juga. Ini jadi repot sebetulnya. Protes, Tuhan kenapa kamu begini begitu? Lah Tuhan mengatakan, lah jawabanku tak tulis nang kitab suci. Yang mana Tuhan? Ya pokoknya goleti dewek. Waduh, coba kamu cari kitab Samuel, buka ke perjanjian baru. Alah bukan anti kiamat Samuel digoleti nang perjanjian baru, ya ketemu. Ini bagaimana ini? Tuhan tanya, sudah ketemu Samuelnya? Belum Tuhan, dari tadi digoleti lah ketemu-temu. Tanya lagi, kamu bukannya mana? Perjanjian baru Tuhan. Tuhan mengatakan, oh ya pantes, mbok kene bersabda nganti bengolan cangkeme ya ora mempan. Karena kita tidak membuka kitab suci, kita tidak mau baca kitab suci. Salah satu kelemahannya umat Katolik itu. Membaca, mendengarkan tidak. Apalagi mendengarkan penjelasannya dan mengikuti itu, susah itu. Tidak mengherankan kalau banyak umat Katolik yang kemudian gampang dibujuk. Ada orang dari gereja mana, dari agama mana datang ke rumah kita, bawa kitab suci. Kitab sucinya kitab suci kita loh. Persis itu punya kita memang. Bapak Ibu coba dibuka kitab ini. Wah, ini lembukai. Anu Pak, halaman berapa Pak? Kitab suci takut halamannya, jangan susah banget Pak. Ini hurufnya gede-gede, halamannya jadi beda. Halaman berapa Pak? Bukakan olehnya. Bapak Ibu sudah pernah baca? Oh belum Pak. Loh kitab suci Ibu, Bapak Ibu nggak pernah dibaca. Namanya kitab suci ya kami sembah-sembah, wong suci kok. Lalu ditahtakan di atas, lemari paling atas dipajang. Kitab suci tidak boleh disentuh. Aduh. Berarti Bapak Ibu belum pernah membaca? Belum. Yuk kita baca bersama. Dibaca. Bapak Ibu sudah mudeng? Belum.
dijelaskan oleh bapak tadi atau ibu tamu tadi. Jadi kesimpulannya, bapak ibu jadi orang Katolik salah, bapak ibu itu sesat. Oh iya ya, aku sesat ya. Nah terus bagaimana Pak? Ikut saya saja, melu. Bahwa kamu dengan kitab suci, tidak diskusi kitab suci. Inilah, apalagi ketika kita punya banyak masalah. Nah, saya juga punya pengalaman begitu. Ada umat lagi punya banyak masalah, yang datang, maaf, seorang dari gereja lain. Lalu dijelaskan begitu, diajaklah masuk ke sana. Kenapa? Merasa bebannya begitu berat. Dia baca kitab suci tapi tidak memahami isi kitab suci. Persoalannya di situ. Padahal kalau dia baca kitab suci, dia memahami isi kitab suci, maka dia tidak akan mudah goyah imannya. Kenapa? Ya, seperti yang Pak Ijo katakan, kitab suci itu penuh sukacita, penuh kegembiraan. Nah, tapi tadi Pak Ijo mengatakan ada yang menakutkan itu tadi. Ya sekarang kita melihatnya dari sisi mana? Allah itu mengingatkan kita dengan dua cara sebetulnya. Seperti anak sekolah misalkan. Anak sekolah dikasih tahu. Ada dua, bapak ibu pasti sering ngomong dengan anak-anaknya. Pilihannya ada beberapa. Satu, kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan naik kelas. Meden-medeni boh. Tidak akan naik kelas. Ada kata-kata tidak akan naik kelas. Nek kayak gue caranya kalau munggah. Yang lain lagi mengatakan apa? Belajarlah, kamu pasti naik kelas. Tidak ada ancaman. Dalam kitab suci itu juga begitu. Sabda Allah adalah sabda pembebasan. Roh Tuhan ada padaku yang dikatakan Yesus. Maka kalau ada yang menakutkan, bukan Allah nakut-nakuti, cuma Allah mau mengatakan apa? Nek kowe ora siap, nek cara uripmu semrawut kayak gue, jurusanmu neng neraka. Tapi dalam bahasa yang lebih halus, Allah mengatakan, hiduplah menjadi orang yang beriman yang taat, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau di situ ada sabda celaka, celakalah Korazim, celakalah Betsaida. Bukan untuk menakut-nakuti, supaya kita tidak seperti orang Korazim, tidak seperti orang Betsaida. Itu maksudnya. Tapi inti kitab suci, sabda Allah tetaplah yang dikatakan Yesus. Allah mau menyampaikan pesan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setiap kali kitab suci dibacakan, janji Allah terlaksana. Setiap kali kitab suci dibaca, direnungkan, dan kita tangkap isinya, maka kata-kata Yesus terulang kembali. Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya, yaitu bahwa tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan telah tiba. Dengan demikian, kitab suci menjadi sabda penghiburan bagi kita, sabda kekuatan bagi kita. Itu hanya bisa terjadi kalau kita baca, kita pahami isinya, kita renungkan, dan lalu kita jadikan pedoman hidup kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya kewajiban sebagai pastor gereja Katolik untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak-anak untuk menyekolahkan sebisa mungkin. Kalau ada sekolah-sekolah Katolik, disekolahkan di sekolah-sekolah Katolik. Itu hukum gereja yang mengatakan begitu, bukan omongan saya. Saya wajib menyampaikan, kalau tidak saya salah nanti. Silahkan, ada TK, SD, SMP Katolik, itu dimanfaatkan demi perkembangan dan juga keselamatan iman anak-anak kita. Saudara-saudari kita umat muslim itu sampai, maaf tidak semua, tapi ada yang mengharamkan menyekolahkan anaknya di sekolah non muslim karena mereka takut anak-anaknya imannya hilang. Kadang kalau orang Katolik tidak sampai berpikir soal iman, maka perlu diingatkan, wajib hukumnya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Katolik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tanggal 1 Februari yang akan datang adalah tahun baru Imlek 2573. Gereja akan mengadakan perayaan Ekaristi menyambut tahun baru Imlek pada hari Kamis tanggal 3 Februari. Jadi bukan tanggal 1-nya, karena tanggal 1 mesti di ujung golek angpo gitu kan. Kami tidak akan mengganggu wong golek angpo gitu. Maka misanya tanggal 3. Ini adalah misanya gereja Katolik, misane wong Katolik dalam budaya Tionghoa. Jadi bukan misane wong Cina, bukan itu. Semua yang merasa Katolik silakan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Ini misalnya gereja Katolik, budayanya budaya Tionghoa begitu. Jadi soal budayanya, misalnya umatnya ya kabeh sing rasa Katolik silakan, walaupun nanti ada pembatasannya. Karena gerejanya cukup kena mangkat kabeh itu ya.
Ada 100 sekian nanti akan dibuka kesempatan, silahkan dimanfaatkan. Jangan mengatakan saya bukan orang Chinese kok. Ya pancen udu ya apa-apa. Wong kalau misa Jawa saya juga bukan Jawa full yo. Kan aku yo mau tinggal di tanah Jawa begitu ya. Ya ini misalnya gereja Katolik. Nanti kalau ada misa Jawa, yang Chinese pun ya ikut. Ini sekarang ada misa dalam budaya Tionghoa, yang non Chinese pun silahkan ikut. Karena kemarin ada yang mengatakan ini paling sing misa wong Cinone oke. Loh, emang sing misa wong Cina tok? Iki wong Katolik apa udu? Kita semua Katolik kan? Katolik gak? Iya, nek ora ya aja ning kene. Jadi kalau kita bahasa Katolik sebetulnya ini hanya soal budaya yang dipakai dalam misa. Ada yang tanya suatu ketika, "Loh, nanti kalau ada orang India mau misa tahun baru India boleh?" Oh, boleh. Silahkan. Karena saya di Pemalang itu juga ada bulan Juni dan November itu ada misa dalam budaya Batak malahan. Saya harus belajar nyanyi lagu kemuliaan dalam bahasa Batak, ilate ke Surembuh gitu ya. Ya, ini budaya. Gereja Katolik budayanya banyak, umatnya banyak, budaya banyak. Silahkan terlibat. Nanti hari Kamis tanggal 3 Februari jam 6 petang. Informasi selanjutnya nyusul karena panitianya baru dibentuk seminggu lalu. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mari kita menutup perayaan ini dengan sukacita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.